Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai leasing atau sewa guna usaha. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor 122 MK garis miring 4 garis miring 2 garis miring 1974, kemudian nomor 32 MSK 2 1974 dan nomor 30 garing KBP garing 1974 tanggal 7 Februari 1974 menjelaskan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jadi di sini merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan pinjaman barang-barang modal yang kemudian pihak peminjam nantinya akan membayar biaya dan bunga atas barang yang disewa tersebut. Perkembangan leasing di Indonesia, leasing itu mulai berkembang tahun 1974 dengan tadi dikeluarkannya surat keputusan bersama yang sudah saya bacakan di awal, dan terkait tentang bagaimana tata cara perizinan mendirikan leasing dan lain-lainnya sudah diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian pada tahun 1982 bulan Juli tanggal 2 dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia atau ALIS sebagai tempat komunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing Indonesia, yang kemudian ALI berubah menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jadi leasing akhirnya disebut sebagai pembiayaan pada tahun 2000 bulan Juli tanggal 20. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing diantaranya di sini adalah yang pertama adalah lessor. Lessor di sini merupakan pihak pemilik atas barang modal. Jadi dia adalah pihak yang memberikan sewaan atau pihak yang memiliki barang modal untuk disewakan kepada pihak lease. Lease di sini adalah pihak yang menyewa barang-barang dari lessor, barang-barang modal lessor pada jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu, yang kemudian secara berkala dia memberikan bayaran berupa biaya-biaya disertai dengan bunga. Kemudian ada supplier. Supplier di sini adalah atau pemasok adalah orang yang menghasilkan atau menjual barang-barang modal yang dibutuhkan oleh lease. Kemudian ada bank. Bank di sini ya bank ya yang seperti kita kenal, di mana bank di sini biasanya terlibat dalam pembiayaan atau leasing yang dilakukan secara mix. Jadi mungkin ada barang modal yang dibiayai oleh bank dan juga oleh perusahaan leasing. Kemudian ada pihak asuransi, di mana pihak asuransi di sini untuk menghindari risiko kerugian yang besar atas transaksi leasing. Nah, transaksi leasing ini nantinya akan diikat dalam perjanjian leasing atau lease agreement yang nantinya dapat digunakan untuk sewa menyewa baik itu kendaraan bermotor, komputer, kemudian gedung, pabrik, mesin-mesin dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan perusahaan leasing. Penggolongan perusahaan leasing sebenarnya dibedakan menjadi 3, yaitu independent leasing company, kemudian ada captive lessor, kemudian ada leaser broker atau packager. Yang pertama yaitu independent leasing company, di mana di sini kita bisa melihat leasing ini paling banyak ditemui ya. Perusahaan leasing ini berdiri sendiri terpisah dari supplier, yang mana pada awalnya itu pihak lease membutuhkan barang modal dan kemudian menghubungi perusahaan leasing. Setelah itu kontrak leasing dibuat untuk meningkatkan kerjasama antara pihak lease dan lessor. Kemudian pihak lessor akan mencari supplier yang memenuhi kebutuhan barang modal dari lease. Kemudian lessor akan membeli barang modal dari supplier tersebut. Setelah itu akan diserahkan kepada lease. Kemudian lease akan melakukan pembayaran angsuran kepada lessor. Independent leasing company ini merupakan leasing yang paling banyak terjadi di masyarakat saat ini. Kemudian yang kedua yaitu captive lessor, di mana captive lessor ini terjadi ketika supplier mendirikan perusahaan leasing. Supplier di sini bertindak selain sebagai
penghasil maupun penjual produk, tapi juga dia sebagai seorang lessor. Jadi supplier sekaligus sebagai lessor. Secara terlihat di gambar di sini bisa dilihat bahwa pihak lese membutuhkan barang modal yang kemudian menghubungi pihak leasing, yang akhirnya kontrak leasing dibuat. Kemudian pihak lessor akan menghubungi perusahaan induknya yang merupakan cabang dari lessor ini tadi ya. Jadi kan selain dia sebagai supplier, dia juga sebagai lessor. Yang kemudian akan membeli barang modal yang kemudian diserahkan kepada lease. Kemudian dari kontrak leasing tersebut, lease akan membayar angsuran kepada pihak lessor. Yang ketiga yaitu lease broker atau packager, di mana di sini merupakan suatu perjanjian leasing yang mana ada perantaranya atau disebut dengan lease broker, di mana lease broker itu tidak memiliki barang modal ataupun dana yang digunakan untuk disewakan. Jadi perusahaan ini tuh menawarkan jasa tertentu dalam usaha leasing sesuai dengan kebutuhan lessor dan lessee-nya. Jadi lease broker ini menjadi perantara di antara leasing dan lessor, di antara lessor dan lease, yang kemudian akan mencari konsumen ya, mencari lessor butuhnya apa, dia akan mencari lease atau perusahaan pembiayaan yang kemudian akan dihubungkan di antara keduanya. Selanjutnya kita masuk ke proses mekanisme transaksi leasing, di mana setiap transaksi leasing itu harus diikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut akan tertuang beberapa hal seperti jenis transaksi sewa guna usahanya, itu jenisnya apa, nama alamat masing-masing pihak baik itu lease maupun lessornya, nama jenis tipe lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, kebutuhan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan. Kemudian yang kelima adalah masa sewa guna usaha. Yang keenam, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat ataupun penetapan kerugiannya harus ditanggung oleh lease dalam hal barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi yang hilang, rusak kalau tidak berfungsi karena sebab apapun, itu akan ditanggung oleh siapa. Kemudian yang ketujuh adalah opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi ada sewa guna usaha dengan hak opsi, ada yang tidak dengan hak opsi. Hak opsi di sini adalah hak untuk memilih membeli ataupun tidak membeli barang sewaan tersebut atau barang modal tersebut. Yang kedelapan adalah tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usahakan. Seperti itu. Nah, ini tadi dari 1 sampai dengan 8 yang sudah saya jelaskan di depan, gambarannya seperti ini. Jadi intinya harus ada perjanjian yang jelas, siapa yang menanggung, siapa yang akan menerima resiko-risikonya. Selanjutnya masuk ke teknik-teknik pembiayaan leasing. Teknik-teknik pembiayaan leasing ini diatur dalam Keputusan Kementerian Keuangan nomor 1969 tahun 1991, di mana ada beberapa kategori pembiayaan leasing. Yang pertama adalah finance lease. Kemudian yang kedua adalah operating lease. Finance lease seringkali disebut sebagai full buyout leasing, yaitu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dan lease yang terdapat ketentuan yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Yang pertama, lessor sebagai pihak pemilik barang modal, di mana umur barang maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Lease berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah disetujui, di mana jumlah tersebut merupakan angsuran yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh lessor dan dengan tingkat keuntungan atau spread yang ditentukan oleh lessor. Kontrak finance lease tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Di akhir masa kontrak, lease memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai residu yang disepakati atau dikembalikan kepada pihak lessor. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1969 tahun 1991 bahwa sebuah transaksi leasing dikatakan sebagai finance lease ketika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan
Sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan bagi lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya adalah 2 tahun untuk barang modal 1, golongan 1, dan 3 tahun untuk barang modal golongan 2, 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan-ketentuan sebagai ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Nah, beberapa bentuk transaksi dalam finance lease diantaranya adalah yang pertama adalah direct finance lease, di mana direct finance lease disebut juga sebagai true lease yang disingkat sebagai direct lease. Di sini adalah lessor membeli barang modal yang diperlukan oleh lease yang kemudian menyewa guna usahakannya kepada lease. Kemudian pihak lease akan menentukan spesifikasi barang yang dibutuhkan maupun menunjuk langsung supplier yang dibutuhkan. Setelah itu pihak leasing atau lessor akan mencari supplier yang dibutuhkan oleh pihak lease yang kemudian akan menyerahkan barang modalnya kepada pihak lease. Kemudian adalah sell and lease back. Di sini lease itu sebagai pemilik barang modal yang kemudian menjualnya kepada lessor, yang kemudian lessor akan membeli barang tersebut kemudian disewakan kembali kepada lease. Yang ketiga adalah leverage lease, di mana pada leverage lease di sini melibatkan pihak kreditor dalam pembiayaan dan pada umumnya bersifat jangka panjang. Jadi leverage lease di sini, leasing itu disediakan selain oleh pihak lessor sendiri juga dibantu oleh pihak kreditur lain seperti bank. Selanjutnya yaitu syndicat lease, di mana leasing ini dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan leasing. Kemudian ada cross border lease, di mana transaksi leasing ini terjadi bila pihak lessor dan lease itu berada pada negara yang berbeda. Kemudian ada vendor program, di mana vendor program di sini disebut juga sebagai vendor lease, adalah metode penjualan yang dilakukan oleh pihak vendor kepada konsumen yang menyediakan fasilitas-fasilitas leasing. Jadi pemasaran leasing ini dilakukan oleh pihak vendor, yang kemudian pihak vendor ketika sudah mendapatkan lease tersebut, konsumen leasing akan menghubungi pihak leasing atau lessor untuk melakukan perjanjian. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang operating lease. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi jenisnya kan ada finance lease sama operating lease. Nah, operating lease di sini merupakan kontrak antara lessor dengan lessee dalam transaksi operating lease yang di sini tidak ada hak opsinya. Ada beberapa yang menyangkut tentang operating lease. Yang pertama adalah lessor sebagai pemilik barang modal akan menyewakan barang modal pada lease dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang modal tersebut, karena tadi tidak ada hak opsi atau hak membeli. Kemudian yang kedua, lease akan membayar sewa secara berkala kepada lessor dan jumlahnya tidak meliputi keseluruhan biaya perolehan barang modal beserta bunganya. Lessor akan menanggung segala risiko ekonomis yang terjadi pada barang modal tersebut, termasuk memeliharanya. Lease pada akhirnya di masa kontrak akan mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. Lessor dapat membatalkan kontrak dalam waktu tertentu. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1969 tahun 1991, leasing itu tadi digolongkan menjadi operating lease ketika memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan. Yang kedua, perjanjian leasing tidak memuat ketentuan hak opsi bagi lessor. Jadi tidak ada hak tawar untuk beli atau tidak membelinya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dari leasing. Kelebihan dari leasing yang pertama adalah pembiayaan penuh, di mana dapat membiayai 100% kebutuhan yang dibutuhkan oleh lease. Kemudian fleksibilitas, di mana pihak lease dapat memilih skema pembayaran angsuran yang menguntungkan baginya. Jadi tidak kaku ya, mau memilih bentuknya seperti apa. Kemudian penghematan modal, leasing memungkinkan lease atau pihak menyewa menghemat modal kerja, karena dia misalnya membutuhkan gedung atau pabrik, tapi dia tidak memiliki
modal, maka dia dapat menghubungi pihak sewa bangunan usaha. Kemudian yang ketiga adalah off balance sheet, di mana tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa transaksi leasing itu dicantumkan dalam neraca perusahaan. Jadi tidak dicantumkan dalam neraca perusahaan sehingga terhindar dari misalnya beban yang kelihatan lebih besar atau mungkin hal-hal lain yang muncul karena adanya leasing tersebut membuat neraca perusahaan menjadi lebih jelek dan lain-lainnya. Kemudian diversifikasi pembiayaan. Leasing memiliki alternatif sumber pembiayaan yang semakin banyak. Selain dari bank atau dari investor, dia juga dapat dari lembaga pembiayaan atau leasing tadi. Kemudian yang keenam adalah lebih murah, di mana diharapkan melalui leasing ini pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pengusaha atau lease tersebut itu lebih murah dibandingkan ketika dia kredit di bank dan lain-lainnya. Kemudian yang 7, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Jadi ketika mengikuti leasing ini, lease dapat terhindar dari kerugian-kerugian akibat kemajuan teknologi. Ketika barang yang disewa memang tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, dia dapat menolak untuk membelinya ketika sudah berakhir masa perjanjiannya. Jadi kan yang namanya update kemajuan teknologi terus-menerus ya. Ketika dia itu membeli kan harus menanggung ketika memang sudah tidak update. Tapi ketika dia hanya pinjam, dia tidak menanggung resiko dari kemunduran dari barang modal yang dimiliki. Yang kedelapan adalah proteksi inflasi, di mana ketika leasing ini dilakukan itu dapat memberikan proteksi terhadap inflasi apabila tarif suku bunga naik atau tarif suku bunga turun. Itu kan dia tidak menanggung resiko dari pembelian barang modal di awal. Metode pembayaran leasing itu terdiri dari beberapa metode ya. Ada payment in advance, di mana pembayaran ini dilakukan di awal masa sewa. Jadi jumlah yang dibayarkan di awal masa sewa adalah jumlah amortisasi dari saldo awal pokok belum termasuk dengan bunga-bunganya. Kemudian ada payment in arrears, di mana pembayaran ini dilakukan di masa akhir sewa. Jadi pembayarannya dilakukan di masa akhir sewanya. Nah, jumlah pembayaran sewa setiap periode itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal dalam hal payment in arrears ini, karena kan dia dibayar di akhir sewa. Mulai dari nilai barang modalnya berapa, kemudian simpanan jaminan. Jadi leasing pun kadang ada jaminannya ya. Jaminan yang diberikan oleh pihak lease itu apa, nilai sisanya, jangka waktunya, tingkat bunganya, itu menjadi pertimbangan dalam menentukan berapa sih besar pembayaran yang dilakukan dalam perjanjian leasing. Kemudian selanjutnya tentang fleksibilitas dalam leasing. Ada beberapa fleksibilitas atau kemudahan dalam leasing ya. Yang pertama adalah step lease, di mana suatu kontrak leasing itu memungkinkan pihak lease melakukan pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan maupun menurunkan jangka waktu leasing guna mengatasi keterbatasan arus kas lease. Jadi dapat ditambahi cicilannya, dapat juga dikurangi ketika kondisi tertentu, jadi bersifat fleksibel. Kemudian skip payment lease. Jadi pihak lease itu juga dapat mengajukan penyampaian bahwa pembayarannya dilakukan pada bulan-bulan tertentu saja, atau pada bulan tertentu mungkin di skip, dikosongi. Kemudian ada swap lease, di mana kontrak leasing yang memungkinkan lease melakukan penukaran atas barang yang disewanya, mungkin sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi atau mengalami kecacatan atau kerusakan. Kemudian ada upgrade lease, di mana dalam kontrak leasing tersebut juga memungkinkan lease itu meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan kapasitas ataupun efisiensi dari apa yang disewanya. Kemudian ada master lease, di mana dalam kontrak leasing memungkinkan lease itu menambah barang atau peralatan untuk disewa dengan persyaratan sama dengan kontrak sebelumnya. Jadi boleh menambah sewa dan lain-lainnya. Kemudian keenam yaitu short term or experimental lease. Jadi dalam kontrak leasing ini boleh melakukan kontrak dalam jangka waktu yang pendek atau boleh melakukan percobaan dalam penggunaan barang modal yang kemudian diharapkan akan diperpanjang dalam kontrak selanjutnya. Jadi boleh uji coba dulu apakah memang sesuai, apakah cocok dengan menggunakan lembaga pembiayaan atau leasing.
Demikian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.